Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Mutia Alifa. I am student at Medan State. I will explain the video. I have already watching a video that discussing face text smart. Berpikir cepat, bicara cerdas, teknik komunikasi oleh Matt Abrahams. Pertama, berbicara secara spontan lebih sering terjadi daripada berbicara berencana, seperti perkenalan, masukan, toast, tanya jawab, dan lain-lain. Namun ini juga lebih menantang daripada presentasi. Yang kedua, mayoritas dari kita tidak seefektif dalam berpikir dan berbicara secara spontan, terutama dalam berbicara di depan umum. Namun, kami memiliki kemampuan, alat, dan pendekatan untuk berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga, kita menjadi komunikator yang efektif dengan benar-benar berkomunikasi atau melakukan. Yang keempat, rahasia komunikasi yang efektif, seperti pendekatan, sikap, latihan. Peningkatan 1% pada domain ini memberikan perbedaan besar dalam mendorong dampak. Bagaimana cara kita mengelola kecemasan saat berkomunikasi? Yang kelima, tugas pertama Anda sebagai pembicara publik adalah membuat audiens Anda nyaman sehingga mereka dapat menerima pesan-pesan dengan baik. Yang keenam, setiap orang dapat mengatasi rasa takutnya berbicara di depan umum. Bagaimana? Dengan cara sapa atau akui kecemasan. Akui kecemasan Anda terlebih dahulu untuk membendung gelombang kecemasan yang tidak terkendalikan. Dengan cara kedua, susun ulang cara Anda melihat situasi. Lihat presentasi sebagai percakapan, bukan pertunjukan. Pertunjukan memiliki aturan benar dan salah. Namun, percakapan lebih alami, tidak ada satu cara yang benar untuk berkomunikasi. Bagaimana cara menyusun ulang situasi? Mulailah dengan pertanyaan bersifat dialogis atau dua arah. Mereka melibatkan penonton seolah-olah sedang mengobrol. Selanjutnya, gunakan bahasa percakapan. Banyaklah pembicara yang gugup menjauhkan diri dari percakapan dengan kata ganti yang mereka gunakan. Selanjutnya, berorientasi pada masa kini. Fokus pada masa kini, bukan konsekuensi di masa depan. Jangan mengantisipasi apa yang harus dikatakan. Cobalah twister lidah. Selanjutnya, panaskan suara Anda. Kebanyakan pembicara yang gugup tidak menghangatkan suaranya, mereka mundur ke dalam kepala mereka. Bagaimana merasa nyaman berbicara dalam situasi spontan? Panduan langkah demi langkah. Langkah yang pertama, keluar dari cara kita sendiri. Selanjutnya, kami ingin menjadi sempurna ketika berbicara secara spontan. Selanjutnya, otak kita tuh cenderung atau menimbun. Apa yang harus dikatakan atau dilakukan sebelum momen tersebut dan bertindak sesuai pola. Ini tertanam dalam diri kita sebagai memori otak. Latih diri Anda untuk merespons, bukan bereaksi. Merespon itu otentik,
sedangkan bereaksi adalah per-acting atau memori otak. Selanjutnya, berani bersikap membosankan dengan merespon, bukan bereaksi. Langkah yang kedua, lihat si pembicara atau si presentasi atau komunikasi itu sebagai peluang, bukan ancaman. Kebanyakan orang melihat komunikasi itu sebagai sebuah permusuhan. Contohnya itu, saya melawan mereka. Ubah perspektif Anda menjadi peluang, bukan ancaman. Situasi berbicara spontan adalah situasi yang memberikan Anda untuk bersenang-senang. Selanjutnya, mentalitas atau pendekatan yang lebih baik untuk diambil. Contohnya, ya dan daripada tidak tetapi. Langkah ketiga itu perlambat dan dengarkan. Pahami tuntutan-tuntutan persyaratan yang Anda hadapi untuk merespon dengan tepat. Selanjutnya itu tugas mendasar Anda itu sebagai komunikator adalah melayani audiens. Pahami kebutuhan mereka dengan mendengarkan. Anda harus fokus dan mendengarkan atau benar-benar memahami apa yang ingin kita katakan dari orang tersebut. Dengarkan lalu ditanggapi. Langkah keempat, tanggapi dengan menceritakan sebuah kisah. Jangan pernah kehilangan audiens Anda. Jaga agar audiens Anda tetap pada jalurnya dengan struktur. Semua cerita memiliki struktur. Bercerita membantu menyusun respons Anda. Struktur meningkatkan efektivitas cara kita memproses informasi. Struktur yang berguna, yang pertama itu masalah atau peluang, solusi hingga manfaat. Struktur yang berguna kedua, apa hingga jadi apa atau mengapa. Ini penting. Sekarang bagaimana atau langkah selanjutnya. Dalam sesi berbicara spontan, Anda harus segera memikirkan apa yang ingin Anda katakan dan bagaimana cara mengatakannya. Struktur membantu Anda mengetahui cara mengatakan sesuatu. Struktur membebaskan Anda dari video yang sebelumnya saya sampaikan dapat saya simpulkan bahwa untuk berbicara cerdas itu juga memiliki teknik-teknik dan juga mempunyai penstrukturan. Dia tuh tidak hanya asal bicara saja, namun dia punya struktur agar apa yang dia bicarakan itu tidak hanya sekedar diucapkan, namun memiliki makna dan agar mudah dipahami oleh si audiens tersebut. Sekian dari video yang saya sampaikan. Terima kasih.